Halo guys, Random Channel kembali. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan mudah rezekinya. Kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita dari film Maharsi. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Pamsi Paidivali dan dibintangi oleh Mahesh Babu. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, dukung terus channel Mimin ya dengan cara like, subscribe, dan nyalain tombol loncengnya. Dan Mimin juga mau ngingetin agar nonton filmnya terlebih dahulu, karena film ini berisi konten full spoiler. Film Maharsi ini menceritakan tentang perjuangan seorang CEO perusahaan software terkemuka di Amerika untuk membangun sebuah desa sahabatnya dan menyelamatkan desa sahabatnya itu dari pembangunan proyek gas. Bagaimanakah keseruan kisahnya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Cerita berawal di sebuah perusahaan perangkat lunak yang bernama Origin di Amerika. Di sana seorang CEO perusahaan tersebut mengadakan konferensi pers. Ia berkata jika ia akan pensiun. Ia juga memberitahukan jika ada beberapa kandidat yang akan menggantikannya. Salah satunya Rishi Kumar. Singkat cerita, Rishi Kumar pun terpilih menjadi CEO. Meski orang-orang belum mengenal siapa Rishi Kumar, akan tetapi itu adalah sebuah kebanggaan untuk dirinya karena ia telah terpilih menjadi CEO di perusahaan Origin terkemuka di Amerika. Saat acara sambutan, Rishi mengucapkan terima kasih kepada kepala CEO dan seluruh tamu undangan. Rishi pun kini menjalani kegiatan dan fasilitas sebagai CEO perusahaan Origin. Suatu hari Rishi diwawancarai sebuah acara televisi. Ia ditanya tentang kesuksesannya. Rishi menjawab, masa lalu kitalah yang mengatakan kita sukses atau tidak, di mana kita dulu dan di mana kita sekarang. Dan dari hal itu kita akan mengerti kita bisa berhasil atau tidak. Dan saat Rishi ditanya tentang uang gajinya, ia pun menceritakan masa lalunya, di mana dulu saat Rishi kelas 6 ayahnya pernah meminjam uang sebesar 10.000 kepada rentenir. Dan saat rentenir menagih, ayah Rishi tidak bisa membayar utangnya itu. Ia malah hanya memberikan senyuman kepada rentenir. Dan dari kejadian itu, Rishi masih ingat rasanya hidup tidak mempunyai uang. Lalu reporter bertanya kembali tentang definisi kesuksesannya. Rishi menjawab, tak ada definisi untuk sukses. Saat kita sukses, kita jadi definisi itu. Kau segalanya dan kau kebijakannya. Di tempat lain, Rishi menemui temannya yang bernama Nindi. Saat itu Nindi mengundangnya untuk datang ke pesta ulang tahunnya. Singkat cerita, Rishi pun mendatangi acara ulang tahun Nindi. Akan tetapi, acara tersebut hanyalah alasan Nindi agar mereka dapat berkumpul kembali dengan teman lama mereka. Saat itu temannya yang bernama Kana menceritakan keadaan Rishi dulu. Dan cerita pun beralih ke masa lalu, di mana Rishi merupakan anak sematawayang dari keluarga yang kurang mampu. Ayah Rishi sangat sayang kepada Rishi, akan tetapi ia tidak pernah menunjukkannya. Bahkan Rishi dan ayahnya pun selalu terlihat tidak akur. Saat itu ayah Rishi menyuruh Rishi untuk mencari pekerjaan agar mendapatkan penghasilan. Namun Rishi menolak untuk bekerja karena ia tidak ingin diperintah dan ia ingin selalu menjadi pemenang. Kemudian ayahnya berkata jika kesuksesan adalah dengan mempunyai penghasilan. Akan tetapi Rishi membantah hal tersebut. Ia berkata, jika aku berpikir seperti itu maka aku akan seperti dia. Aku tidak bisa hidup hanya dengan senyuman setiap hari. Sambil menyindir ayahnya. Perkataan Rishi membuat ayahnya merasa sedih. Ia pun langsung menghentikan makannya lalu pergi. Singkat cerita, Rishi memasuki Universitas Teknologi di India. Di hari pertama, Rishi masuk kuliah di sana sedang mengadakan ospek. Saat itu dekan mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Ia berkata jika kegagalan adalah sebuah awal dari kesuksesan. Dan dekan itu juga berkata jika ia telah sukses karena ia telah menjadi seorang dekan. Setelah itu, dekan mempersilahkan mahasiswa yang ingin berbicara di podium. Kemudian Rishi pun naik ke podium. Saat itu Rishi memperkenalkan diri. Kemudian ia membantah kata-kata mutiara dekan. Rishi berkata, menurutku kau belum sukses pak, karena Anda telah menghentikan kesuksesan Anda hanya menjadi dekan. Di setiap kesuksesan itu tidak memakai titik pak, melainkan koma. Rishi juga berkata sukses bukanlah tujuan, melainkan sebuah perjalanan. Keesokan harinya datanglah seorang mahasiswa baru dari kampung. Mahasiswa tersebut bernama Raffi.
Ia juga menjadi teman sekamar Rishi di asrama. Suatu hari dosen memberikan soal yang sulit untuk dikerjakan. Saat itu dosen menjanjikan akan memajang foto mahasiswa atau mahasiswi yang berhasil menyelesaikan soal tersebut. Di malam hari saat Rishi memasuki kamar, ia mematikan lampunya. Kemudian Rapi menyalakannya kembali. Ternyata saat itu Rapi sedang berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Dan Rapi tidak akan mematikan lampu jika ia belum menyelesaikan soal tersebut. Rishi yang kesal, akhirnya ia pun menyelesaikan soal tersebut dengan sangat mudah. Kemudian ia menyuruh Rapi untuk mematikan lampu. Keesokan harinya saat di kelas semua orang pun terkejut karena soal telah diselesaikan. Dosen berpikir yang mengisi soal tersebut adalah Ajay yang selalu mendapatkan juara di kelasnya. Akan tetapi ternyata bukan Ajay yang menyelesaikan soal tersebut. Saat itu Rishi mendorong Rapi untuk mengatakan jika Rapilah yang telah mengerjakannya. Kemudian dosen mengucapkan selamat kepada Rapi dan memberikannya tepuk tangan. Saat itu juga dosen memberikan soal kembali kepada Rapi. Kemudian keesokan harinya Rapi pun dapat menyelesaikan soal tersebut dengan bantuan Rishi. Rapi pun mendapatkan tepuk tangan dari teman-temannya. Singkat cerita, wanita yang bernama Puja mendatangi kamar Rapi dan Rishi. Ia mengajak Rapi untuk meminum kopi. Rapi pun menerima ajakan Puja. Saat itu Puja menasehati Rishi yang saat itu ada di sana. Puja berkata jika Rishi harus belajar agar jenius seperti Rapi. Singkat cerita, Rapi dan Puja pun minum kopi bersama. Ternyata tujuan Puja bukan hanya mengajak Rapi untuk minum kopi saja, akan tetapi ia menanyakan soal algoritma. Saat itu Rapi menolak untuk menjawab karena sebenarnya bukan dia yang mengerjakannya. Dan sejak saat itu banyak mahasiswa yang bertanya kepada Rapi hingga membuat Rapi menjadi terganggu. Dan karena kejadian itu Rapi pun menjadi tidak tahan. Kemudian ia mengumumkan hal yang mengejutkan. Rapi berkata jika semua itu bukanlah hasil kerjanya, akan tetapi itu adalah hasil kerja Rishi. Dosen yang mendengar hal itu, ia pun menghampiri Rishi. Ia berkata, dari awal saya ragu dengan Rapi. Kenapa kamu mendorong Rapi ke depan sedangkan kamu yang memecahkan masalah? Kemudian Rishi menjawab, aku akan dapat apa-apa jika mengatakannya. Cuman foto dipajang di majalah kampus. Kemudian dosen bertanya, apa maumu? Lalu Rishi menjawab, tujuanku adalah memerintah dan menguasai dunia, Pak. Singkat cerita, Rishi, Puja, dan Rapi pun kini telah bersahabat. Setiap hari mereka selalu menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, kejuaraan kelas telah diumumkan. Di papan pengumuman, Rishi telah menjadi juara 1, sedangkan Ajay sang top rekor menjadi juara 2. Di sisi lain, Puja dan Rapi pun menghampiri Rishi. Mereka pun mengucapkan selamat kepada Rishi. Kemudian Rishi bertanya apakah Puja lulus. Puja pun menjawab jika ia lulus. Akan tetapi saat itu Rapi hanya terdiam dan ternyata Rapi tidak lulus. Di malam hari saat Rishi masuk kamar, Rapi tidak ada di sana. Kemudian Rishi mencarinya ke balkon. Ternyata Rapi berada di sana. Saat itu Rapi menceritakan semuanya. Ia berkata jika ia adalah andalan ayahnya di kampung. Akan tetapi Rapi malah mengecewakan ayahnya dengan tidak lulus. Kemudian Rishi menenangkannya. Dan akhirnya Rapi pun dapat tenang. Dan ia berkata jika ia akan lebih giat untuk belajar agar ia dapat lulus. Keesokan harinya saat di kampus, Rishi dipanggil ke belakang kampus. Ternyata yang memanggilnya adalah ayah Ajay yang bernama Damar. Ayah Ajay merupakan seorang menteri. Saat itu ia meminta Rishi untuk mundur dan tidak menjadi juara 1. Akan tetapi Rishi menolak, dan karena hal tersebut anak buah ayah Ajay mencoba menyerangnya. Setelah berhasil mengalahkan anak buah ayah Ajay, Rishi berkata jika ia akan membeli harga diri ayah Ajay setelah 5 tahun kemudian. Suatu hari Rishi mendatangi rumah Puja. Saat itu Puja telah mengumpulkan keluarganya untuk berkenalan. Akan tetapi bukannya berkenalan, Rishi justru malah diwawancarai oleh keluarga Puja. Rishi pun merasa risih. Kemudian ia mengajak Puja untuk berbicara berdua. Saat itu Puja berkata jika ia mencintai Rishi.
Singkat cerita, di papan pengumuman Raffi kini telah dinyatakan lulus. Di tempat lain, Pooja meminta balasan cintanya kepada Rishi. Akan tetapi, Rishi lebih mendahulukan karirnya. Ia berkata jika ia menikahi Pooja dalam waktu dekat, itu hanya akan menjadikan beban untuk Rishi. Rishi berkata jika dirinya ada beban, maka otaknya tidak akan bisa bekerja. Pooja yang kecewa, ia pun pergi meninggalkan Rishi. Setelah itu, Pooja menceritakan semuanya kepada Raffi. Lalu Raffi pun menegur Rishi. Akan tetapi Rishi menjawab jika hubungannya dengan Pooja itu tidak baik. Dan Rishi juga berkata bahwa ia akan melupakan Pooja. Mendengar semua itu, Raffi pun marah. Raffi berkata ternyata Rishi sama saja seperti yang lainnya. Rishi hanya memanfaatkan Pooja lalu membuangnya. Mendengar ucapan Raffi, Rishi pun tidak terima. Kemudian ia menampar Raffi lalu pergi. Raffi pun merasa bersalah karena telah menilai Rishi seperti itu. Kemudian ia mencoba meminta maaf. Akan tetapi Rishi tidak memaafkannya. Di malam hari, sekelompok orang mencoba membobol kantor institusi dan mencuri kertas ujian. Keesokan harinya, saat polisi menyelidikinya, mereka menemukan kunci berangkas Rishi. Kemudian Rishi pun dipanggil dan dijadikan tersangka utama. Saat polisi dan dekan berbincang, Rishi menunggu di luar. Tak lama dosen datang ke ruangan dekan. Ia tidak percaya jika Rishi bisa melakukan hal tersebut. Kemudian polisi lainnya datang. Ia berkata jika Rishi tidak bersalah. Setelah itu dosen keluar dan memberitahu Rishi bahwa ia bebas dari tuduhan. Kemudian Rishi pun bergegas pergi untuk mengikuti ujian. Singkat cerita, Rishi pun pulang ke rumahnya. Saat itu ia memberitahukan bahwa ia tidak akan lama tinggal di rumah karena ia akan bekerja ke Amerika. Keesokan harinya saat Rishi akan pergi, ibunya mengejar Rishi. Ia meminta agar Rishi berpamitan kepada ayahnya. Dan dengan terpaksa Rishi pun berpamitan kepada ayahnya. Singkat cerita, di Amerika karir Rishi berkembang pesat berkat kecerdasan Rishi. Dan saat Rishi hendak berpresentasi, ia mendapatkan telepon dari Kana. Kana memberitahukan bahwa ayah Rishi telah meninggal dunia. Kemudian Rishi pun pulang ke India. Saat itu Rishi hanya terdiam merenung melihat ayahnya yang sudah terbaring tidak bernyawa. Setelah itu ibunya memberikan sebuah surat untuk Rishi dari ayahnya. Di dalam surat itu ayahnya berkata jika ia telah berhasil mendidik Rishi dan ia merasa bangga kepada Rishi. Akan tetapi di akhir hidupnya ia merasa rindu kepada Rishi karena di akhir hidupnya ia dan Rishi tidak pernah berbicara. Rishi yang membaca surat itu, ia pun merasa sedih. Cerita beralih ke masa sekarang. Saat itu Rishi bertanya tentang keberadaan Raffi kepada dosen karena telah lama ia tidak pernah bertemu atau mendapatkan kabar tentang Raffi. Awalnya dosen enggan memberitahukannya. Kemudian karena Rishi memaksa, dosen pun memberitahukan jika Raffi telah dikeluarkan dari institusi karena ternyata dulu Raffi telah berkorban demi Rishi. Ia mengaku jika ia yang telah mencuri kertas ujian. Raffi mengorbankan dirinya untuk kesuksesan Rishi. Dan setelah Raffi dikeluarkan dari institusi, ayah Raffi pun bunuh diri. Raffi melakukan semua itu hanya untuk kesuksesan Rishi dan kini Rishi telah menjadi orang sukses. Mendengar semua itu, Rishi merasa sedih. Saat itu Rishi merasa jika ia tidak menjadi orang sukses karena ia telah membuat harapan ayah Raffi hancur dan juga kehidupan Raffi. Kemudian Rishi pergi dengan penuh rasa bersalah. Keesokan harinya Rishi menceritakan semuanya kepada ibunya. Lalu ibunya berkata, sekarang ikuti kata hatimu dan kau akan menang. Di kantor Rishi memberitahukan kepada bawahannya bahwa ia akan pergi ke India. Kemudian Rishi dan ibunya pun berangkat ke India. Sesampainya di India, Rishi meminta Kana untuk membawa ibunya ke rumahnya. Saat itu para reporter bertanya-tanya tentang kedatangan Rishi ke India karena Rishi merupakan CEO terkemuka di Amerika. Rishi pun menjawab jika kedatangannya ke India hanyalah untuk perjalanan pribadi. Kemudian Rishi pun bergegas untuk mencari keberadaan Raffi. Sampailah Rishi di desa Ramaparam. Saat itu Rishi melihat Raffi yang duduk di sebuah tenda. Kemudian Rishi pun menghampirinya. Lalu mereka pun berbincang untuk melepaskan rindu. Saat itu Rishi mengajak Raffi untuk pergi ke Amerika. Akan tetapi Raffi menolaknya karena Raffi tidak bisa meninggalkan rumahnya dan semua kenangan bersama orang tuanya. Raffi juga menceritakan jika di desanya akan dibangun sebuah aliran gas dan semua warga di desanya secara paksa telah dibeli tanahnya. Mendengar semua itu, Rishi berjanji jika ia akan membantu Raffi. Kemudian Raffi mendatangi menteri. Ia pun menceritakan semuanya. Akan tetapi menteri berkata jika ia tidak bisa berbuat apa-apa karena tanah di desa itu juga sudah tandus.
Di sisi lain, telah datang seorang bos kontraktor ke desa Ramaparam. Tak lama Risi datang, kemudian bos kontraktor menghampirinya. Ia bertanya untuk apa kedatangan Risi ke desa Ramaparam. Lalu bos kontraktor memanggil aki-aki yang sedang lewat. Bos kontraktor mempermalukan Risi dengan bertanya kepada aki-aki siapakah Risi. Kemudian aki-aki menjawab jika ia tidak tahu. Lalu bos kontraktor berkata, itulah masalahnya tuan, mungkin di kota orang-orang mengenalimu, tapi di desa ini tidak ada orang yang mengenalimu. Keesokan harinya Risi menemui pemimpin daerah tersebut. Risi menceritakan semuanya. Kemudian pemimpin daerah mengatakan jika politik tidak memerintah India, akan tetapi perusahaanlah yang memerintah India. Kemudian pemimpin daerah menyarankan Risi agar menemui seorang pengusaha yang bernama Pipek Mittal, yang merupakan ketua grup Trinden yang mendirikan proyek gas di desa Ramaparam itu. Singkat cerita, Risi pun mendatangi perusahaan Pipek untuk menemuinya. Saat itu Risi meminta kepada Pipek untuk melepas satu desa yang telah Pipek rampas secara paksa, dan desa yang dimaksud adalah desa Ramaparam. Akan tetapi Pipek berkata jika ia tidak bisa melepas desa tersebut karena itu merupakan proyek besar nasional. Risi berkata jika itu adalah proyek ilegal, bukan proyek nasional, melainkan adalah proyek pribadinya. Pipek telah melakukan kecurangan karena biaya proyek tersebut bukanlah 70 crore, melainkan hanya 50 crore. Dan Pipek melebih-lebihkan proyek tersebut sebanyak 50% untuk membuat pemerintah berinvestasi lebih banyak, sedangkan Pipek berinvestasi lebih sedikit. Dan Pipek juga telah merampas 50 desa untuk proyek pribadinya tersebut. Akan tetapi Pipek berkata bahwa ia tidak akan melepaskan desa tersebut. Lalu Risi mengatakan agar Pipek bersiap-siap untuk menerima penolakan papan proyeknya itu. Singkat cerita, Risi membuka kantornya di desa Ramaparam, tepatnya di depan tenda Raffi. Semua klien dari Amerika menemuinya ke desa tersebut. Mereka datang dengan menggunakan helikopter. Risi pun memulai pekerjaannya di desa itu, dan hal tersebut membuat semua awak media meliputnya. Di sisi lain, Puja yang bekerja di perusahaan perangkat lunak game, ia diminta untuk bekerja sama dengan perusahaan Origin. Saat itu Puja menolak, akan tetapi ia dipaksa. Atasannya mengancam jika Puja tidak dapat bekerja sama dengan perusahaan Origin maka semua anggotanya akan dipecat. Kemudian Puja mendatangi kantor Risi yang ada di Ramaparam. Risi yang melihat Puja, ia pun mencoba meminta maaf dan akan membahas masa lalunya. Kemudian Puja berkata jika ia datang bukan untuk itu, melainkan ia ingin mengajak Risi untuk bekerja sama dengan perusahaannya secara profesional. Kemudian Risi menerima kerjasama itu, akan tetapi ia memiliki syarat. Perusahaan Puja harus mengembangkan game berdasarkan kisah cinta, dan kisah itu harus berujung dengan bahagia. Saat keluar dari kantor Risi, Puja bertemu Rapi, sahabat lamanya. Keesokan harinya media kembali meliput berita tentang Risi. Mereka menanyakan alasan Risi mendirikan perusahaannya di desa tersebut. Kemudian Risi berkata, aku datang ke sini untuk membawa temanku Raffi, tapi dia menolakku, dan itu sebabnya aku membuka kantor di sini. Kemudian Risi menunjuk Rapi yang berada di tenda dan menyuruh semua wartawan untuk mewawancarainya. Kemudian para wartawan menghampiri Rapi. Mereka bertanya alasan Rapi menolak ajakan Risi untuk ikut bersamanya ke Amerika. Kemudian Rapi menjawab jika ia tidak bisa meninggalkan desanya, apalagi saat ia tahu desa dan rumahnya akan hilang saat ia kembali. Rapi juga berkata jika desa berarti kehidupan dan rumah berarti kenangan. Warga yang melihat hal itu, mereka pun mulai mendukung Rapi. Kemudian mereka duduk di belakang Rapi untuk bersatu menolak proyek Pipek. Di suatu hari, pacar Rapi yang bernama Palapi turun dari sebuah bis. Saat itu Risi menyuruh Rapi untuk menghampirinya. Akan tetapi saat ayah Palapi datang, Rapi langsung membalikan badannya dan mencoba untuk tidak melihat Palapi. Dan ternyata setelah Rapi dikeluarkan dari kampusnya, ayah Palapi tidak merestui hubungan mereka. Keesokan harinya Risi mendatangi ayah Palapi. Risi menjelaskan bahwa Rapi dikeluarkan dari kampusnya karena dirinya, dan Rapi telah mengorbankan hidupnya agar Risi mencapai kesuksesannya. Risi juga berkata bahwa tanpa Rapi ia bukanlah apa-apa. Mendengar semua itu, ayah Palapi hanya terdiam. Kemudian Risi pun pergi.
Singkat cerita, Palapi menemui Rapi. Saat itu Palapi berkata jika ayahnya telah menyetujui hubungan mereka. Palapi juga memberitahukan jika Risi telah menemui ayahnya. Setelah itu Rapi dan Palapi mendatangi Puja. Rapi berkata jika Risi datang untuk merubah hal-hal besar. Maka dari itu Rapi meminta Puja agar membuka hatinya kembali untuk Risi. Puja pun tersenyum mendengar hal itu. Suatu hari desa sebelah mendatangi desa Ramaparam. Rapi dan warga lainnya mengira jika mereka akan menyerang desanya, dan ternyata pemimpin desa tersebut berkata jika mereka akan bersatu dengan desa Ramaparam untuk menolak proyek Pipek. Kemudian desa-desa lainnya juga mendukung Rapi dan akan membantunya. Berita tersebut pun telah sampai ke telinga Pipek. Kemudian Pipek mendatangi desa Ramaparam untuk menemui Risi. Saat itu Pipek mengatakan jika ia akan melepas satu desa yaitu Ramaparam. Akan tetapi Risi berkata jika permintaan sudah naik menjadi 41 desa. Kemudian Pipek memberikan penawaran harga yang lebih tinggi, dan karena hal tersebut setengah warga desa pun pergi meninggalkan tenda Rapi dan memilih penawaran Pipek. Di sisi lain Pipek berencana untuk membunuh Rapi, dan benar saja saat Rapi tidur ia mendapatkan penyerangan. Rapi akan dibawa ke kandang sapi. Saat itu seorang bocil melihat Rapi yang dibawa oleh para penjahat. Lalu ia memberitahukannya kepada Risi. Kemudian Risi pun bergegas mendatangi TKP. Saat itu Rapi telah ditusuk oleh para penjahat hingga 3 tusukan. Risi pun mencoba menolongnya. Risi yang marah, ia pun membunuh para penjahat tersebut. Setelah itu Risi membawa Rapi ke rumah sakit. Di sisi lain anak buah Pipek memprovokasi warga hingga warga pun merusak tenda dan kantor Risi. Bahkan Pipek juga mengatakan kepada media jika Risi adalah biang masalah. Dan karena hal tersebut membuat semua warga mengusir Risi. Kemudian Risi pulang ke rumahnya. Saat itu ia berkata jika ia ingin kembali ke Amerika. Akan tetapi ibunya kembali menyemangati Risi. Ibunya berkata agar Risi tetap melanjutkan perjuangannya. Keesokan harinya Risi duduk di tenda Rapi sendirian. Saat itu datanglah bos kontraktor. Kemudian anak buah bos kontraktor akan menyeret Risi. Akan tetapi Risi malah menghajarnya. Lalu Risi berkata jika desa itu adalah miliknya dan masalah di desa itu adalah masalahnya juga. Suatu hari Risi mengikuti aki-aki ke suatu tempat, dan ternyata aki-aki tersebut pergi ke sawah untuk bertani. Saat itu Risi bertanya kepada aki-aki untuk apa ia berada di sawah, sedangkan orang-orang pergi meninggalkan sawahnya. Kemudian aki-aki berkata jika ia akan bertani, karena jika ia tidak bertani maka ia tidak akan makan. Kemudian Risi meminta aki-aki tersebut untuk mengajarinya bertani. Lalu Risi pun belajar untuk bertani, dan ia juga memahami konsep menanam padi. Kemudian Risi akan menyewa tanah warga dan mengajak semua warga untuk bertani. Lalu semua warga pun bertani. Saat mereka sedang berkumpul, seseorang memberitahu jika wanita tua yang selalu duduk di halte bus jatuh pingsan. Kemudian mereka mendatangi rumah wanita tua itu. Tak lama anak wanita tua itu pun datang, dan anak wanita tua itu merupakan insinyur pertanian. Saat itu ia memberitahukan kepada Risi bahwa dunia pertanian itu kelam. Bahkan banyak para petani yang bunuh diri karena saat mereka panen harganya dihancurkan oleh para tengkulak. Mendengar semua itu Risi pun terdiam. Kemudian ia mencari tahu tentang dunia pertanian melalui internet. Ternyata benar begitu luar biasa kehidupan pertanian. Banyak petani yang bunuh diri akibat harga hasil panen anjlok. Saat itu Risi diberitahukan bahwa wanita tua itu telah meninggal. Keesokan harinya Risi mengadakan konferensi pers. Saat itu Risi membicarakan tentang pertanian yang sesungguhnya. Ia juga membuat sistem baru dengan pertanian di sana. Bahkan Risi akan menyumbangkan 90% gajinya untuk pertanian. Semua orang yang menyaksikan itu mendukung keputusan Risi. Bahkan mereka mulai mengubah dunia pendidikan untuk mewajibkan pembelajaran tentang pertanian. Dan dari semua itu terciptalah weekend bertani.
Keesokan harinya, kepala daerah mendatangi Desa Ramaparam dan mengadakan konferensi pers. Saat itu ia berkata jika Desa Ramaparam dan lainnya akan utuh dan tidak akan ada proyek Pipek lagi. Rapi yang melihat hal tersebut, ia pun merasa terharu dan senang. Di tempat lain, Ajay, teman kuliah Risi, dulu menemui Risi, dan di sisi lain Pipek akan ditahan karena proyek gas pribadinya. Ternyata Ajay telah memberikan pernyataan kepada media jika proyek Pipek itu bukanlah proyek nasional, melainkan proyek pribadi yang ilegal. Singkat cerita, setelah semua masalah selesai, Risi pun akan berpamitan kepada para warga untuk kembali ke Amerika. Saat itu Aki-Aki berkata jika ia akan selalu mengingat Risi seumur hidupnya. Kemudian ia memberikan sekantong tanah kepada Risi sebagai kenang-kenangan. Saat Risi pergi, semua warga di sana mengangkat tangannya sebagai ucapan terima kasih. Saat di perjalanan, Risi dicegat oleh warga desa sebelah dan mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Risi. Di akhir film, Risi pun terbang kembali ke Amerika. Akan tetapi tak lama Risi kembali ke India. Semua media bertanya mengapa Risi kembali ke India. Kemudian Risi menjawab jika ia mengundurkan diri sebagai CEO terkemuka di Amerika dan ia memutuskan akan tinggal di India. Dan film pun udahan. Cukup sekian untuk alur cerita film kali ini. Saya admin pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.